Oke, pada diam-diam aja ya. Oke, boleh di chat. Kita absen dulu ya. Teman-teman yang sekolahnya di mana, perkenalkan diri. Namanya, oke, Wina baik ya. Oke, ikut kelasnya sama sekolahnya ya, teman-teman ya. Boleh dibantu di chat. Wina sekolah di mana, kelas berapa, boleh di absen teman-teman. Oke, di sini yang kuliah juga boleh absen. Kalau teman-teman yang ada kuliah ikutan kelas ini boleh. Oke, Wina kelas 12 SMK Muhammadiyah Sumedang. Oke. Matthew Raditya yang kelas 11 kelas 10 ya. SMA N65 Jakarta ya. Oke, siapa lagi? Kelas 12 kelas 10 ya. Oke. Ada lagi yang mau absen? Oh, oke, Jonathan kelas 9 ya, SMP Kristen Petra 5 ya. Oke, good. Terima kasih Jonathan. Oke, siapa lagi? Anissa mau absen? Yang belum? Kenzi dan ngetiknya panjang ya. Namanya panjang dikit lagi ya. Oke, teman-teman. Koko tunggu sambil itu Koko siapin soal. Oke. Trinitas kelas 10 ya, Michelle. Oke. Terima kasih Michelle. Oke, ada lagi teman-teman yang mau absen. Ini sambil Koko buka soal-soalnya. Ya, ada lagi yang mau absen. Oke, Farhan kelas 10 SMA Ali Maktum. Oke. Ya, terima kasih Muhammad Fahran ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Soalnya dari yang kemarin, teman-teman kemarin sudah soal yang ke 9 ya. Sekarang kita soal nomor 9, kita bahas nomor 9 ya. Nah, 9 ini teman-teman coba kerjain dulu ya. Jadi teman-teman sudah absen semua ya. Sudah absen semua ya. Oke. Eh, ya, pokoknya cerita peraturannya di kelas ini teman-teman coba kerjain dulu 5 menit soal yang Koko kasih. Nanti setelah 5 menit Koko akan bahas ya bareng-bareng ya. Oke. Yang baru gabung Ansel ya. Oke. Kemudian Ansel boleh absen dulu ya. Oke, kemudian oke, Colin ikut lagi ya. Oke. Ya, setelah itu setelah 5 menit kita bahas ya rame-rame ya. Jadi teman-teman boleh. Oke, Cecilia, Citra Nusa ya. Oke. Alumni ya, berarti sudah alumni atau gimana? Oh, sekolah alumni memangnya. Masih kelas 12 ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita coba kerjanya soalnya nomor nomor 9 ya. Oke. Eh, 9 nomor 9 teman-teman coba kerjain dulu. Nanti setelah 5 menit kita bahas ya di 3/4 2 ya. Teman, silakan.
Oke, Anissa, ya terima kasih sudah absen ya. Cecilia juga tadi sudah ya. Tema ayat 1 Sindang. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman kerjain dulu nomor 9, habis itu kita bahas ya. Boleh langsung di chat aja kalau sudah teman-teman dapat jawabannya ya. Oke, Selin kenapa resen? Mau bertanya atau pencet tuh, pencet kayaknya. Oke, oke teman-teman, seperti minggu lalu Koko pernah bilang dapat beasiswa ya. Gimana sih dapat beasiswa? Salah satunya di zaman sekarang dapat beasiswa itu teman-teman dengan ikut lomba mungkin tingkat kabupaten dulu ya. Apa namanya? OSK namanya ya. Sekarang KSN, jadi mungkin KSN diganti berarti KSK itu kabupaten ya, teman-teman. Terus eh, dilanjutin ke provinsi baru ke nasional ya KSN ya, teman-teman. Nah, dengan dapat minimal medali emas, teman-teman bisa eh, simpan medali emasnya, piagam dan pialanya untuk teman-teman daftar ke universitas ya. Kalau teman-teman yang SMA, kalau yang SMP, teman-teman SMP nanti dapat beasiswa juga ke SMA. Biasanya itu kalau yang swasta negeri kayaknya udah otomatis dapat ya beasiswa ya kalau negeri ya. Negeri kalau belum free, uang sekolahnya belum free segala macam ya masih bayar tergantung daerahnya ya. Itu udah bisa dapat beasiswa dari piagam dan piala medali emas dari kompetisi sains nasional ya. Terus kalau yang swasta, setahu Koko yang di Jakarta itu IPK, penabur itu mereka getol, getol sekali untuk anak-anak yang lomba. Nah, ketika teman-teman lomba di SMP naik ke SMA penabur gitu ya, SMA IPK, teman-teman disuruh ikut lagi lomba KSN tingkat SMA nanti ya, yang SMP ya. Nah, dari SMP itu pun ke SMA, nanti teman-teman konsentrasi ke bidang KSN-nya, matematika aja. Jadi nanti teman-teman nilai-nilai yang kayak PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, itu dibikin bagus. Nanti minimal teman-teman dapat juara satu ya, juara tiga kalau dia dapat yang silver ya, medali yang paling rendah ya, bronze, bronze ya. Nah yang kedua, juara dua kalau dapat silver, kalau gold pasti juara satu di kelasnya ya. Jadi nilainya itu diisiin semua kecuali ya semua mata pelajaran ya. Fokusnya untuk lomba aja jadinya. Itu menariknya kalau teman-teman ikut lomba matematika atau fisika atau kimia ya. Biologi juga sama ya. Oke, kalau di cerita Koko beasiswa di tingkat kuliah di universitas dulu waktu Koko SMA itu minimal rata-ratanya 7,5 dari 5 mata pelajaran ya. Jadi nggak semuanya 7,5, hanya 5 mata pelajaran di rata-ratain matematika, fisika, kimia, biologi, sama bahasa Inggris ya. 5 itu. Nah, kalau 5 itu rata-rata 7,5 berarti teman-teman biaya dapat beasiswa. Zaman sekarang juga ada ya, seperti itu ya, tingkat nilai rapotnya diambil. Nah, dari nilai rapot dapat beasiswa, apalagi ada medali perlombaan ya, jadi dapat juga. Karena beasiswanya itu mungkin dipilih ya kalau sekarang, atau ada kuotanya yang kalau belum penuh dapat beasiswa. Nah, beasiswa yang sekarang kan ke universitas paling dipotong 5 juta ya, sekarang lebih kecil ya. Kalau dulu zaman Koko itu dipotong setengahnya. Jadi Koko masuk teknik elektro Atma Jaya Jakarta, zaman Koko itu 16 jutaan ya, 16, sekian gitu ya. Nah, Koko bayar cuma 8 juta dari all semuanya, totalnya uang gedung, uang apa, uang uang semester pertama biasa itu ya. Kalau Atma Jaya tuh udah
berikut total semester pertama 22 SKS dulu ya, itu dapat 8 juta. Nah itu dari prestasi rapot ya, nilai-nilai ulangan buku rapot itu, ulangan harian plus tugas-tugas ya, sama di zaman Koko memang 2001 itu belum ada kompetisi matematika ya. Oke, oke ini ada yang masuk lagi ya. Oh udah 16 ya, oke. Nah, oke, apa nih? Oh kalau OTKP ya, otomatis tata kelola perkantoran. Apa ini maksudnya? Siapa yang bertanya? Oh MIPA itu apa? Oke, ya ya ya. Oke, otomatisasi ya tata kelola perkantoran ya. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dulu memang nilai rapot ya, terus udah gitu ada medali-medali prestasi juga ya. Nah, zaman sekarang banyak juga kompetisinya yang internasional kayak SESMO, kayak IMO ya, kayak IPO, kayak SEMO ya itu ya. Jadi dari situ universitas seluruh dunia terima terima dapat beasiswa ketika kita dapat universitas luar negeri gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman tentang ini beasiswa? Jadi Koko dapat beasiswa dari semester 2 sampai akhir ya, 80.000. Bayarnya 80.000, jadi dikatakan di universitas itu 100% jadi ya. Oke ya, 100% dari semester 2 sampai akhir ya. Jadi uang skripsi pun bayarnya 80.000 semua totalnya. Oke ya teman-teman. Sampai sekarang ada juga dapat beasiswa 100% itu melalui wawancara ya. Berikut syarat-syarat mungkin ada medali kompetisi ya teman-teman ya. Itu yang swasta, yang negeri pun UI, ITB, UGM juga ada jalurnya. Oh tadi sudah saya sebut ya Wina, Atma Jaya, Jakarta ya. Zaman dulu, zaman Koko kuliah 2001, itu Atma Jaya dibilangnya masuknya gampang, keluarnya susah, lulusnya susah maksudnya ya. Jadi itulah, jadinya ada daya tarik ya. Zaman Koko 335 mahasiswanya, sekarang udah 60 orang. Atma Jaya tekniknya luar biasa, sedang berproses ya. Oke, banyak ininya. Oke, teman-teman sambil ini apa sambil mengerjakan soal nomor 9 itu yang Koko mau ceritakan ya. Jadi kalau zaman sekarang kan dulu Koko dapat bayar 80.000, paling tinggi itu bayar 6 semester itu 3,3 juta ya. Jadi 80.000 bayangkan sama 3,3 juta. Kalau sekarang mungkin satu semester 15 sampai 20 jutaan ya. 6 bulan ya. Nah, ada yang sampai 24 ya kalau ngambil 24 SKS ya itu 20 SKS. Jadi bayangkan 24 juta 6 bulan 4 jutaan ya sekarang sebulan. Kalau teknik ya teman-teman. Kalau dapat beasiswa lumayan ya bisa menghemat biaya-biaya. Oke. Dan kalau kita masuk kerja pun ke perusahaan kalau saya anak beasiswa jadi lebih lebih di apa? Dipercaya banyak pengetahuan jadinya. Oke. Dan semuanya juga dapat banyak pengetahuan sih gitu. Jadi kan itu udah nilai tambah ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang nomor 9 teman-teman. Dalam segitiga A, B, C, siku-siku di C, panjang hipotenusa 8, A tambah B sama dengan akar 72, carilah luas segitiga ABC. Oke, teman-teman ada yang sudah bisa jawab? Silakan, tadi mungkin kepotong ya konsentrasinya ya. Saya kasih lagi 3 menit ya. 4 menit deh, 3.50 kita bahas ya. Oke, dua bukan kok. Nomor 9, ya jawabannya 2 ya. Benar? Nicholas Tan ya. Oke, Nicholas Tan boleh cerita
dapat duanya dapat dari mana? Nanti kita bahas ya. Oke, pakai Pythagoras kok. Oke, betulnya. Gampang ya. Yang lainnya sudah dapat jawabannya. Aku tunggu sampai 3.50 ya. Oke, aku mau minum besar ya. Oke. Koko cerita sedikit ya. Kenapa lulusnya sulit ya di Atma Jaya zaman dahulu kala, zaman Koko ya 2001 sampai 2005. Karena judul skripsinya itu harus yang inovatif ya. Mereka punya list judul, dosen pembimbingnya. Kalau sudah ada di universitas lain tidak boleh di apa dibuat ulang ya, dibuat ulang. Terus kalaupun ada peningkatan dari judul-judul skripsi terdahulu, itu juga ada eh, penilaian juga dari pembimbingnya itu lama baru disetujui gitu. Jadi benar-benar kualifikasinya tuh tepat ya, jelas ya. Seperti itu ya. Zaman Koko dulu itu 2001. Jadi skripsinya satu orang, satu orang, satu. Nah, zaman dahulu kala itu karena Koko saking senengnya sama matematika, elektro kan, jadi elektro Koko itu apa? Judulnya itu Artificial Intelligence AI ya, sekarang yang dipakai di mobil mobil sport ya, mobil listrik sport. Dia bisa nyetir sendiri. Jadi kalau dengan kecepatan tinggi ya dia bisa tahu orang bisa mobilnya bisa nggak tabrakan ya dengan AI ya, AI ya, AI AI Indonesia-nya. Nah, itu pokok pakai di kalkulator limit limit kalkulus ya bilangnya. Jadi kalau integral kalkulus limit ya. Jadi dia bisa tahu jawabannya. Jadi nggak kalkulator zaman dulu kan cuma langsung jawabannya aja. Kalau ini dia bisa tahu tulisan esainya. Jadi rumusnya apanya, jalan ceritanya kayak kita nulis esai gitu. Nah, itu bisa di print ya, di print dengan handphone. Waktu itu Java masih ya, belum ada Android zaman sekarang. Jadi AI-nya, jadi dia bisa, kalau sekarang kan ada juga yang di handphone Android, kalau di foto, dia bisa keluar jawabannya di foto soalnya. Nah, zaman itu bikin begitu lumayan, lumayan, jadi banyak formula-formula kalkulus harus dimasukin ya di AI-nya, sistem otaknya ya. Nah, ini banyak, jadi nggak bikin alat ya. Teknik elektro kan harus, kalau teman-teman yang SMA mungkin paham ya, kalau skripsi harus bikin alat, bikin apa. Nah, Koko termasuk orang yang nggak mau bikin alat ya, karena kan ada alatnya kalau gagal kan kebuang berapa juta gitu bikin alat. Tapi ini kan software ya, jadi bisa dipakai di handphone, di print tulisan esainya. Oke teman-teman, udah lebih 1 menit ya Koko cerita. Nomor 10, nomor 10, nomor 9 kita tulis jawabannya ya. Cuman ini doang ya. Siapa? Ini Matthew ya. Nicholas Tan. Oh, Matthew juga ada ya. Tema 65 ya. Oke, teman-teman. Nomor 9, Matthew boleh cerita di, di chatnya pakai Pythagoras? Gitu aja ya. Oke deh, nggak apa-apa ya.
Ya, teman-teman kita bahas nomor 9. Nomor 9 itu dalam segitiga siku-siku di C. Siku-siku harus di C, yaitu hipotenusanya 8 di sisi meridian. Terus kemudian A tambah B akar 72, cari luas segitiga ABC-nya. Oke, kita ke whiteboard ya, teman-teman. Ke whiteboard, ini di whiteboard, aku coba gambar segitiga siku-siku ya. Oke, bentar. Pulpennya bisanya habis, saya ngetes dulu. Nah, aku mau pakai tangan aja deh. Oke, ini siku-siku ya. Teman-teman ini di C, di A, dan di B. Ini ada A, B, dan 8 ya. Nah, 8 ini diketahui di soal hipotenuse, apalagi diketahui di soal siku-siku di C, dan kemudian A tambah B akan 72 ya. Akar 72, kemudian kita bikin kuadrat ya masing-masing ya teman-teman. Ini kayaknya di bawah aja deh. Di bawah A tambah B kuadrat ya. Akar 72-nya jadi hilang ya teman-teman ya. Nah, kemudian A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan 72. Kemudian kita lihat A kuadrat tambah B kuadrat itu 8 ya. Karena kan rumus Pitagoras 8 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ini Pitagoras yang tadi siapa? Nicholas Tan ya bilang ya. Oke, jadi ini A tambah B kuadrat kita jadi 1, kita ganti 64 tambah 2AB 72. 2AB berapa ini? 8 ya. Ya 8, AB-nya 4 ya. Nah, karena luas segitiga ABC, setengah AB, berarti setengah kali 4, dan jawabannya 2. 2 satuannya 2. Oke. Nah, teman-teman ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya, silakan. A plus B sama dengan akar 72 diketahui di soal ya, teman-teman ya. Oke. Sudah paham ya, teman-teman ya? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjut ya, nomor 9 ya, teman-teman ya. Tadi 9, 10 ya. Oke, 10. Ini soalnya nomor 10. Kita akan bahas 5 menit ke depan, berarti di jam 3 lewat jam 4 ya. Oke, jam 4 pas kita bahas ya. Nah, ini gambar doang toh ya. Hitung luas daerah yang diarsir. Oke, ini geometri ya. Silakan. Oke.
Sudah ada yang dapat jawabannya? Oke, teman-teman. Waktunya 2 menit lagi. Kita sudah ke nomor 10 yang baru datang. Oke. Nah, bukti anak-anak yang dapat beasiswa, teman-teman beasiswa di tempat kuliahnya, buktinya ketika dia diterima di tempat kerja itu sangat cepat sekali ya. Koko karena Koko milih apa ngajar-ngajar dari apa private dan di sekolah, Koko pernah coba daftar di BCA walaupun sudah lewat 2 tahun ya. Jadi dari 2005 awal Koko lulus S1 Atma Jaya, kemudian apa ada program fresh graduate di BCA untuk MDT trainer itu untuk jadi kepala cabangnya. Jadi belajar semua urusan perbankan. Jadi anak teknik dicuci otaknya ya, masuk perbankan dan untuk jadi kepala cabang dan itu adalah program yang paling tinggi gajinya di awal masuk ya. Karena 3 tahun kontrak kerja. Kalau sekarang namanya BDT ya, BDT lebih tinggi daripada front office. Jadi itu sangat cepat diterima walaupun sudah 2 tahun baru tahu ada program itu masuk. eh, Ya lawan lawan apply-nya anak-anak fresh graduate S1 ya. Pokoknya udah 2 tahun tapi dengan modal beasiswa, anak beasiswa gitu ya, daftar 8 kali wawancara, masuk itu ya dalam program itu di kontrak 3 tahun tapi cuma setahun ya mau keluar MDP 101 ya angkatannya itu karena 1 tahun keluar karena di over keluar kota jadi nggak mau karena meninggalkan anak-anak les dan zaman itu masih ngelesin sampai malam sampai malam habis dari kantor BCA jadi itu dia pilihan ya itu pilihan. Oke teman-teman, jadi anak beasiswa harus dikasih tahu ke begitu kita ngelamar kerja di wawancara atau di surat lamaran CV-nya mendapatkan beasiswa biar teman-teman cepat dapat ya, kerja seperti itu teman-teman. Oke, udah jam 4 lewat 1 menit ya. Sudah ada yang dapat jawabannya, teman-teman? Sudah yang dapat 2 daerah yang diarsir. Oke, ini pure geometri ya, teman-teman ya. Pure geometri, jadinya teman-teman eh, saya pakai gambarnya, oh nggak bisa ya. Bentar. Aku pakai whiteboard ya. Oke, aku coba jelasin pakai whiteboard, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ke whiteboard dulu ya.
Nah, teman-teman, mudah-mudahan channelnya sudah aktif ya. Oke. Nah, ini Koko coba gambarnya agak-agak bagus ya. Kalau gambar agak-agak bagus, sebentar. Aku tetap nggak bisa nulis pakai tangan juga. Nah, ini teman-teman, Koko coba gambar nggak pakai penggaris ya. Ini yang penting jelas ya. Gambarnya terlalu ini. Oke, ini 18, ini sumbu X positif ya, kanan ya soalnya. Ini Y positif ya, teman-teman. Ini diagram Cartesian ya, Cartesius ya, Cartesian. Oke, nah terus kemudian dari situ kita dapat 16 ya dari soal ya. Ini 18 dari soal, kemudian ini 8 dari soal ya. Ini namanya garis G ya, teman-teman. Namanya garis H. Oke, ini O, ini titik asal ya. Oke, namain aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tugasnya sudah dikasih tahu hanya titik ini doang, titik berapa nih? Oh, ini 6 ya, 6. Oke, berarti kita cari persamaan garisnya, teman-teman ya. Namanya hukum Hess. Hukum Hess bukan hanya di hukum kimia ya, kimia hukum Hess kan juga ada ya. Termokimia hukum Hess kan juga ada. Ini hukum Hess juga di matematika. Orangnya sama ya, teman-teman ya. Jadi ahlinya ada dua, matematika dan kimia. Di termokimia dia ada. Hukum Hess itu bilang kalau dia ada dua buah titik, kalau dapat persamaan garis, teman-teman, ya selamat datang ya baru datang. Oke. Okay. Jadi dua buah titik bisa dapat persamaan garis dengan cara tinggal dibalik ya. Ada banyak rumus juga buat dapetin ini. Ini 18, ini 6. 18 ini kita cari persamaan garis H ya, teman-teman ya. Ini punya H kan? Oke. Okay. Nah, 18 ini punya X, berarti 18 kali Y. 18Y, ini caranya ya. Tanda panah, 18Y ditambah 6X ya. Karena 6 kan punya Y ya. 6X sama dengan, ini 18 kali 6. Gede banget ya. Ini kali 6 ya, teman-teman. 16 kali 6. Kemudian kita kecilin. Kecilin, ini dapatnya X tambah 3Y. Berarti dibagi 6 ya, tetap 18 di sini. Nah, ini persamaan satu, teman-teman. Persamaan satu, iya, satu ya. Oke, kita nyari garis persamaan garis yang G ya sekarang. Yang G. Yang G itu, teman-teman, ini ada 8 di X, 16 di Y. Menurut hukum Hess, dia langsung aja kalau cari persamaan garisnya 8X. Punya X kan 8 ya, berarti 8 kali Y. 8Y ditambah 16X. Sama juga ya, 16 kali 8 juga. Oke, teman-teman, 16 kali 8 berarti dia dapatnya kita kecilin lagi, dibagi 8, jadinya 2X tambah Y sama dengan 16. Ini persamaan 2 ya, teman-teman ya. Oke, samaan 1 sama 2 itu kita substitusi, teman-teman. Substitusi, taruh di mana nih enaknya? Oh, taruh sini aja ya. Jadi dia persamaan 1 dan 2 kita substitusi, kita pakai persamaan 1, persamaan 2-nya ini kita utak-atik dulu ya. Nah, 2-nya kita buat Y sama dengan 16 minus 2X. Nah, jadi di persamaan ke pertama, kita masukin Y, namanya substitusi, teman-teman ya. Ini persamaan 1, kita bisa ditulis 1 nih, X tambah 316 minus 2X sama dengan 18. Ya, jadi X tambah
48 dikurang 6X sama dengan 18. Ya, teman-teman. Kemudian ini dapatnya min 5X sama dengan min 30 ya. Min 30, X-nya dapatnya 6, dan Y-nya dapatnya dimasukin ke persamaan itu 16 kurang 2X. X-nya masukin 6, jadi dapatnya 4 ya. Jadi kita dapat 6,4. Nah, ini 6,4. Oke. Ini 4-nya, ini 6-nya, ini 4-nya. Ya. Ini yang titik potong mereka maksudnya. Nah, buat apa nyari titik potong mereka? Kita kan cari yang daerah yang diarsir ya. Jadi kita dapat persegi 4 nih yang ada panjangnya 6, lebarnya 4 ya. Berikut segitiga ya. Ini gambarnya segitiga harusnya, bukan trapesium ya. Ini gambarnya agak bagus ya. Hilang semua. Bentar. Jadi maksudnya ini segitiga yang atas ya. Yang sebelah sini juga segitiga. Ini luas ketiga nih misalnya. Ini luas ketiga, ini luas kedua, ini luas pertama. Tujuan kita nyari uh, ketiga luas yang diarsir ya teman-teman ya. Dengan dapat titik potong kita bisa tahu panjang dan lebar luas yang pertama. Panjang kali lebar kan luas segi 4 ya. 6 kali 4 itu dapat luas yang pertama. Luas yang kedua juga segitiga, itu alasnya 6 kurang 4 yang Y, 2 ya. Kemudian tingginya itu yang 6. Yang tingginya 6. Dari apa? Dari posisi saya ambil garis kuningnya, ini tingginya, ini lebarnya. Jadi 6 kurang 4 itu 2, tingginya 6 ya. Kemudian segitiga untuk luas yang ketiga, segitiga yang kedua, alasnya itu 8 kurang 6, 2, tingginya 4. Ya. Jadi tinggal dijumlahin semua, nanti dapat totalnya, teman-teman. Total dari semua adalah 34 luas yang diarsir. Ini jawabannya. Yang tugas teman-teman tinggal jumlahin yang luas pertama, luas kedua, dan luas ketiga. Jadi luas kedua itu luas segitiga setengah kali 2 kali 6, tingginya 6, alasnya 2. Kemudian dia tinggi yang luas segitiga ketiga, tingginya itu 4, alasnya itu 2 kali setengah, terus ditambah lagi luas yang pertama 6 kali 4. Jadi jawabannya 30. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Apakah jelas teman-teman? Teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Jangan malu-malu di chat. Atau direct ke Koko juga boleh pertanyaannya. Oke, teman-teman. Ya, rumus awalnya gimana kok? Rumus awal yang mana nih? Yang awalnya hukum Hess ya. Kalau hukum Hess, lihat satu garis saja, itu nyarinya H sama G-nya gimana kok? Oh, oke. Matthew Raditya ya. Oke, nyari H-nya, persamaan garis H-nya ya. Persamaan garis H-nya itu dari hukum Hess. Hukum Hess yang penemu termokimia juga ya. Termokimia di pelajaran kimia ya. Teman-teman, ini hanya karena 18 ini punya X di 18 ya. Jadi dia dikali silang. Kalau nyari garis yang H dikali silang 18 kali Y, 18Y. Ditambah 6-nya punya Y kan? Berarti 6X gitu. Jadi sama dengan 18 kali 6. Sudah dapat persamaan garis, tinggal kita sederhanain lagi dibagi dengan 6. Jadi X tambah 3Y sama dengan 18. Kalau yang G juga sama. Yang G, lihat garis yang G. Garis G ada titiknya kan? Titiknya itu 8,0 sama 0,16 yang G.
Jadi yang 8,0 itu 8-nya punya X ya, nilai X. Kaliin dengan Y, 8Y. 16Y, kita kaliin sama X, 16X. Jadinya sama dengan 16 kali 8. Terus dibagi 8. Dibagi 8 dapat 2X plus Y sama dengan 16. Nah, ini Y sama dengan 16 Y 2X. Masukin ke persamaan 1. Jadi substitusi ya. 1 dan 2 digabung untuk dapetin titik potong. Titik potongnya yang ada di gambar ya, di titik biru ya. Di garis merah titik biru itu pertemuan antara garis G sama H buat dapetin luas yang diarsir. Jadi ada persegi 4. Persegi 4 itu yang apa? Persegi panjang ya. Ada lebarnya itu 6, panjangnya itu 4, ya kan? Nah, sudah komplit supaya dapat luas yang diarsir ya. Ini luasan yang pertama segi 4 panjang, dan luasan yang kedua segitiga yang tiduran ya. Oke. Terus luas yang ketiga segitiga yang berdiri. Oke. Seperti itu teman-teman. Ya, selamat datang yang baru datang. Oke. Sudah jawab ya, Matthew Raditya. Ini Raditya yang nulis ini ya, apa? Ikan salmon, setengah manusia, bukan ya? Yang novel yang difilmkan ya. Oke, karena ada bilangan setengah salmon, setengah manusia ya. Ada banyak judul ya, kambing hitam ya. Raditya bukan ya? Oh iya, betul. Raditya Dika ya. Oke. Judul novelnya kambing hitam, terus apa lagi ya? Banyak yang lucu-lucu ya. Apa merah jambu gitu ya. Oke. Itu di bioskopin semua ya. Teman-teman bisa nonton ya. Ini terima kasih banget nih teman-teman sudah hadir di acara ini. Sabtu Minggu harus nonton ya. Bisa video streaming, nonton-nonton film Indonesia yang lucu-lucu ya. Terus bisa juga tidur siang ya. Teman-teman nggak tidur siang ya. Jadi akhirnya dengerin cerita matematika ya. Oke, Oke teman-teman ada pertanyaan nomor ini? Nomor 10 maksudnya. 10 atau 11 ini? 10 ya, nanti habis ini kita ke nomor 12. 11 ya. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Sudah 2 orang ya. Sudah paham Matthew, Winda, Wina, Wina jelas? Kalau tidak jelas, udah kok, oke. Yuk kita ke nomor 11 ya, teman-teman yang baru datang. Ini tinggal di foto nanti. Nomor 11. Nah, sebuah kotak panjang. Ini paling bawah ya, foto geser sebentar ya. Nah, ini dia. Di atas ini. Oke. Nomor 11, ini kepotong kayaknya ya. Oke. Sebuah kotak yang panjangnya 1,5 kali lebarnya dan 4,5 kali tingginya, jumlah semua rusuk 40 dm dan 8 cm, hitung volume dan luas permukaannya. Silakan teman-teman, ini materi yang sedang lagi belajar ya, hot-hotnya nih. Koko punya anak les kelas 6 SD, dia lagi belajar bangun ruang ya, ini lagi materi ini ya. Sama yang kelas 9 juga sama lagi belajar materi ini juga, luas apa volume ya, bangun ruang sebetulnya, cari volume sama luas permukaan, luas selimut, luas yang terpancung ya, volume terpancung ya. Terpancung itu terpotong maksudnya ya. Terus yang volume yang nempel-nempel ya, nempel jadi si prisma nempel sama balok gitu ya. Terus apa balok ntar dibolongin sama tabung ya kan. Jadi baloknya bolong ya, tengah-tengahnya ada tabung. Nah, itu seru ya teman-teman ya. Silakan waktunya 5 menit ke depan. Jam 4:17. Sekarang ditambah 5 menit jadi jam 4:22. Silakan teman-teman, nomor 11. Jam 4:22 kita bahas.
Oke, teman-teman yang mau irit internet ya, ini ada info ya dari Koko sendiri ya. Ada SIM card Telkomsel yang jarang diisi, sudah mau masuk tenggang, ternyata ada SMS dari Telkomselnya, 7 hari unlimited 4G termasuk Disney Hotstar ya. Langganan juga itu 7 hari, cuma 5.000. Tapi hanya nomor yang dikasih SMS ya. Koko coba pakai nomor Telkomsel lain, sama ya, registrasinya, nggak dapat. Tidak dapat, hanya nomor tertentu ya. Jadi lumayan ya, 5.000, 7 hari. 4G unlimited ya. Oke, sudah dapat? Nggak ngerti? Oke, nanti kita bahas ya. Soalnya nggak ngerti. Nomor yang Colin ya, nomor 11 ya. Padahal Colin kelas 6 ya. Colin kelas berapa tadi? Kelas 6 ya? Halo, boleh tahu Colin kelas berapa? 6C ya? Iya, harusnya lagi belajar ini. Sudah ada di sekolah materi ruang bangun ruang. Colin udah. Oh, harusnya udah ulangan juga minggu-minggu ini ya. Oke, belum paham ya. Kita tunggu aja di jam lewat 22. Oh, belum ulangan. Oh, lagi materi ini kan ya. Oke. Mungkin kalimatnya kali nggak ngerti ya. Oke. Nggak apa-apa, ini kalimatnya menggoda ya. Bisa belum paham ya kita ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan tahu jawabannya di jam 4 lewat 22 ya. Colin ya. Diusahakan dulu cari gitu, kira-kira kalimatnya begini gimana. Oke. Yang kedua, info tentang internet lumayan ya, lumayan. Itu tentang live on ya, live on. Live on itu yang ngeluarin XL ya teman-teman ya. XL itu live on itu datanya nggak angus teman-teman. Yang isinya ya kalau kita beli yang sekarang lagi 75 giga 100 lebih lah ya tergantung tokonya yang jual. Itu bisa kalau teman-teman nggak pakai bisa lanjut terus nggak angus ya. Itu suka juga saya Koko pakai itu ya. Terus apalagi yang ngeluarin spesial ya. Oh ya, Indosat dia ngeluarin 100 GB 150.000 lagi Sabtu Minggu doang biasanya. 100 GB 150 GB lumayan ya teman-teman ya. Oke. Kalau yang Telkomsel itu kalau Koko dibiarin aja nggak diisi pulsanya udah masuk masa tenggang udah mau hangus dikasih SMS gitu ya. SMS-nya beda-beda kalau Telkomsel. 64 GB kemarin 7 hari 20.000 itu ya. Oke ya. Beda variasinya beda-beda harganya. Oke. Kita bahas ya teman-teman ya 1 menit lagi di jam 4.22 boleh teman-teman yang sudah dapat jawabannya boleh ditaruh di chat kira-kira volumenya berapa, luas permukaannya berapa. Oke. Kalau Indosat juga punya ada program murah juga itu yang 24.800 ya harganya 30 giga ya. Buat Zoom aja, Zoom, buat Zoom. Buat Zoom, buat Google Room ya pokoknya buat belajar lumayan murah ya. Kalau dulu kan ada yang paling aktif itu sih sekarang buat Zoom yang murah ya. Jadi 24.800 30 giga ya lumayan ya. Nggak nyampe 1 giga, nggak nyampe 1.000 ya teman-teman. Oke. Mungkin di daerah sama ya. Daerah kalau Indosat banyak kasih diskon. Diskon apa? Bonus 2 giga kalau ngisi 25 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Ya udah di 422 ya. Kita bahas nomor 11 ya teman-teman ya. Nomor 11 volume dan luas permukaan. Sudah ada yang dapat jawabannya?
Oke, pasti bingung yang diketahuinya ya si siapa Colin ya. Kok bahasanya kayak begini ya? Bahasanya ini bahasa soal ya, memang demikian dibikin pusing ya. Tapi nggak pusing kalau tahu jawabannya. Jadi teman-teman bisa tahu sebuah kotak. Oke, Nicholas Tan sudah jawab ya, 5442 ya. Oke, volumenya ya. Eh, naik lagi ya, naik lagi Nicholas Tan. Eh, puluhan ribu ya jawabannya ya. Oke ya, ini Koko bahas aja ya. Gak apa-apa, yang penting sudah usaha ya. Salah nggak apa-apa, coba lagi ya. Berusaha lagi ya. Oke, berusaha lagi. Oke, Colin dapat. Oh, ini 55555 semua ya. Oh, oke. Angkanya bagus ya. Oke, belum ya, belum Colin ya, belum tepat ya. Oke, Colin ini materi sekolah kamu nih lagi mau belum ulangan ya. Sebuah kotak panjangnya 1,5 kali lebarnya dan 4,5 kali tingginya. Berarti itu panjang 3/2 lebarnya, bisa juga panjang 4,5 tingginya gitu ya. Maksud kalimatnya begitu ya. Jadi dua-duanya cari panjang. Panjang bisa 3/2 lebar, panjang juga bisa 4,5 tingginya gitu. Itu maksud soalnya ya. Yang bikin bingung ya. Jumlah semua rusuk. Jumlah semua rusuknya ini apa? Balok ya. Jumlah semua rusuk berarti apa? 4P tambah 4L tambah 4T. Wah, ini pulpennya belum selesai diisi ulang. Saya masukin dulu ya. Oke. 4P sama dengan cm ke dm berapa ya teman-teman ya? 40 dm dan 8 cm ini dijadiin satu aja. Jadi iseng membuat soalnya ini. Jadi 40 dm kita ubah ke cm ya teman-teman ya. Jadi berapa? 400 cm ya. Ditambah 8 cm. Tambah 8 cm. Jadi 408 cm jadinya teman-teman. Ya. Nah, dari sana berarti kita buat, ini kita balik ya teman-teman ya. L itu kita ganti jadi 2/3 P. Boleh ya? Kali silang ya. Oke, kali silang. Oke. Kemudian si P-nya, oke, P-nya ini berarti apa? 2/9 P ya. Oke, teman-teman. Nah, 408 sama dengan 4 tutup kurung P tambah 2/3 P. Di L-nya ganti ya, 2/3 P. Kemudian 2/9 P ya. Nah, jadinya 17/9 P. Kamu tambahin semua ya, teman-teman ya. Tambahin semua. Nah, kemudian dapatnya 102. Ini dibagi ya, 408 bagi 4 ya. Jadi P-nya dapatnya 9/17 kali 102. P-nya dapat 54 cm. Panjangnya, teman-teman. Nah, kalau dapat panjangnya berarti dapat lebarnya. Lebarnya itu, teman-teman, 2/3 P ya. Jadi 2/3 kali 54, 36. Tingginya 2/9 P, 29 kali 54 ya teman-teman ya. Berarti 12. Nah, kalau cari volumenya berarti tinggal kaliin aja teman-teman ya. 36 kali 12 kali 54 deh. Dapat ya volumenya teman-teman ya. Volumenya di sini deh ya. Volumenya dapat P kali L kali P. Nanti teman-teman dapat 23.000
328 ya. Itu volumenya. Kalau luas permukaannya tinggal masuk rumus, teman-teman. Rumusnya 2PL tambah LT tambah PT. Nah, nanti teman-teman dapatnya 6048. Ini 0 ya. Ini CM kuadrat. Ini CM pangkat 3. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Cukup jelas ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Siapa yang mau tanya? Mungkin kalimatnya ya, kalau jumlah rusuk itu ada 2 satuan dan, berarti ya tinggal jumlahin aja kata dan itu ya. Terus kalau yang berapa kali dan berapa kali gitu ya, berarti P-nya punya definisi 2 ya. P sama dengan 3/2L sama P sama dengan 4,5 T gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Kalau tahu clue-nya, cara ngerjainnya gampang sekali. Oke ya, waktunya tinggal 1 menit. Teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman, terima kasih waktunya sudah mau hadir di acara ini. Koko tunggu minggu depan datang lagi karena nanti ada soal baru juga ya. Ini kan soalnya habis ya. Nanti Koko kasih soal yang terbaru. Teman-teman tetap datang di minggu depan karena ada soal yang baru yang menarik ya. Ya, sama-sama terima kasih. Acara kita kembalikan ke Bro Tony ya. Halo Bro Tony. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih Bro untuk Ya, kelas hari ini. Ya, sahabat sama-sama. kelas yang sudah bergabung hari ini, kelas kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan ya di waktu yang sama. Oke. Terima kasih Bro. Yuk sama-sama. Sampai Ya, jumpa. sampai jumpa semuanya. See Sukses you. ya. Yuk, bye.